Yo, hari ini kita akan mereview SAF Figuart Ultraman Decker Flash Type. SAF Kamen Rider, bentar, kok Kamen Rider? Jadi, SAF Jadi SAF Ultraman Decker Flash Type ini CPO di harga sekitar 450.000 sampai 500.000. Dan barangnya ini baru sampai minggu ini, dan tentu saja ini masih baru dan segel, mantap. Dan sedikit info, series Ultraman Decker ini adalah series yang sedang tayang saat ini, atau lebih tepatnya yang akan tamat di episode 25. Dan kabar baiknya, Ultraman Decker akan segera tayang di Indonesia, yaitu di RTV. Oke, kalau gitu kita akan langsung melihat detail dari boxnya. Masuk ke detail boxnya, bagian depannya berbentuk Windows seperti ini. Ada penampakan dari figurnya. Di bagian kanan atas ada logo dari Bandai Namco. Di sebelah kirinya ada tulisan Ultraman Decker Flash Type. Di bawahnya ada pemberitahuan bahwa kita mendapatkan satu kartu spesial. Di bagian bawahnya ada logo dari Ultraman Decker itu sendiri. Di bagian bawah kiri ada logo dari series Ultraman Decker. Nah, di bagian kanan bawah ada logo dari Tamashii Nation Quality yang berhologram seperti ini, dan di sampingnya ada logo dari Tamashii Nation dan logo Bandai berwarna biru. Di bagian kanannya ada penampakan dari figur Ultraman Decker seperti ini. Di sebelah kirinya kosong seperti ini. Di bagian belakangnya seperti ini, ada gambar dari figur yang sudah diposekan. Di bagian kanan bawah ada logo dari Tsuburaya Production, dan di sampingnya ada peringatan untuk 15 tahun ke atas. Untuk bagian atasnya polos seperti ini, dan di bagian bawahnya hanya ada tulisan SAF Figuart Ultraman Decker Flash Type dan foto dari Decker itu sendiri. Kalau gitu kita masuk. Oke, kalau gitu kita masuk. Oke, kalau gitu kita lihat apa saja yang kita dapatkan dari SAF Figuart Ultraman Decker ini. Oke, kita mendapatkan figur SAF Ultraman Decker, beberapa part tangan, dan ada part color timernya, dan yang kita dapatkan ada SAF Figuart Ultraman Decker. Untuk part tangannya sendiri kita mendapatkan 5 pasang part tangan. Yang pertama ada part tangan yang mengepal seperti ini. Yang kedua dapat part tangan yang part tangan kuda-kuda atau relax, part tangan siap. Part tangan yang terbuka lebar seperti ini biasanya buat jurusnya atau kosennya. Ada part tangan yang sedang mencengkram seperti ini. Lihat detail tangannya, tulang-tulangnya, mantap. Terus yang terakhir kita dapat part tangan sama seperti tadi, terbuka lebar, cuman telunjuknya dimasukin ke dalam. Nah, kita mendapatkan satu color timer berwarna merah, dan juga kita dapat satu kartu dimension card SAF Figuart. Cuman saya nggak punya di flashernya, jadi ya gak usah dibuka lah ya, karena ini masih baru, jadi masih ada plastik di bagian perut dan di bagian pinggulnya. Oke, kita copotkan bersama. Atasin dulu seperti ini. Nah, sudah copot satu. Aduh, susah. Ngeri. Gimana ya? Nah, copot. Jadi Ultraman Deckernya udah barang second atau udah pernah dipakai. Oke lah, kalau gitu kita langsung masuk ke detail figurnya. Dan inilah detail untuk SAF Figuart Ultraman Decker.
Dan oh iya, dan yang belum tahu, Ultraman Decker ini bisa dibilang new generationnya Dyna, yang tentu saja warnanya itu mirip dengan Dyna, perpaduan antara merah, silver, dan biru. Kalau gitu kita masuk ke detail dari bawahnya dulu. Bawahnya itu polos silver seperti ini aja, ada tulisan apalah gitu di bagian ya perpaduan warna merah, silver, biru. Di bagian lengannya polos seperti ini aja, sama kayak Ultraman lainnya. Nah, yang paling bagus tuh dan membedakan Ultraman Decker sama Ultraman Dyna ini ya bagian armornya, yang dimana Decker ini ada armor yang melapisi lengan kirinya yang bagus banget sampai ke belakang seperti ini. Dan ya apalagi di bagian tengahnya itu ada apa sih, kayak gambar galaksi gitu, sama kayak di bagian apa sih, jidatnya. Terus ya itu aja sih yang paling bagus, bagian lengannya sih yang berarmor. Terus bagian kepalanya seperti ini, ada siripnya kayak biasa. Bagian matanya clear part seperti ini. Terus ini yang paling bagus, cat dari galaksinya itu mantap banget. Dan di tengahnya itu ada clear part lagi. Dan itu aja. Coba bentar kita cari apakah ada Miss Pain-nya. Coba bentar. Itu nggak ada di dalam. Nah, ini ada Miss Pain nih, kelewatan, gak tahu kenapa. Luber anjir. Oke, untuk artikulasinya, apakah kepalanya bisa diputar 360 derajat? Ya, nggak bisa ya, mentok sama bagian siripnya. Kalau dipaksain ntar malah nggak mau, jangan, kasihan. Terus di ke atasin segini ya, bagus banget. Dan sirip belakangnya itu masuk ke dalam tuh. Dan sirip belakangnya itu masuk ke dalam tuh, ke dalam lehernya, jadi bantu figurnya itu untuk menghadap ke atas. Bisa dikebawahin sejauh ini, mantep. Bisa di ini kanan kiri, lehernya juga ikut gerak nih, tuh bisa diginiin tuh, bagian lehernya juga bisa digerakin. Dan ya bisa dicopotin ya, karena figur tanpa kepala. Itu aja untuk artikulasi kepalanya. Kita langsung masuk ke artikulasi dari lengannya atau badannya. Tangannya dulu. Ini tangannya bisa untuk merenggangkan tangannya itu tangannya bisa ditarik ke bawah, terus kita angkat. Nah, tangannya itu bisa sejauh ini, mantap. Terus ada butterfly joinnya, jadi bisa ke depan. Terus bisa diputar-putar. Terus bisa 360 derajat. Terus sikunya bisa ditekuk sejauh ini. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini. Ada double joinnya, mantap. Terus oh iya, ini yang membedakan artikulasi figur dari Ultraman sama Kamen Rider tuh, ini tuh bisa begini nih. Jadi tangannya tuh diam tuh, bagian ininya tuh bisa di atas ke bawah. Nah, itu aja sih yang bikin beda. Kan kalau di Kamen Rider kan di sebelah
bicepnya. Cuman ini di bagian sikunya bisa di ke atas ke bawahin. Terus untuk bagian armornya ini, nah untuk sebelah kirinya armornya ini terbuat dari karet, jadi aman tuh. Jadi aman tuh karet. Jadi nggak usah takut buat patah atau apa. Sama yang kiri juga tinggal ke bawahin, terus naikin ke atas sejauh ini aja. Sikunya juga bisa ditekuk sejauh ini, ada double join. Nah untuk tangannya itu bisa dikebawahin, atas ke bawahin, terus diputer-puter. Nah ya segitu aja sih. Ke belakang sejauh ini aja, ke depannya sejauh ini aja. Ini nggak kayak Kamen Rider yang bisa diputar 360 derajat. Cuma bisa di ke kanan dan ke kiri sedikit aja. Terus bisa dimiringin ke kiri, ke kanan. Enak banget. Untuk kedepannya itu segini aja. Mentok. Ini ada lecet gara-gara kepentok bagian ininya nih, hati-hati aja. Lecet kepentok tuh. Baret sayang. Ke belakangnya segini aja, dikit banget. Sikunya bisa diturunin segini, bagus. Dan kakinya bisa diputer-puter, mantap. Kakinya bisa di kanan kiri kan, terus ada bisa dipatahin seperti ini. Oh iya, untuk color timernya ini bisa diganti dengan part yang berwarna merah seperti ini. Jadi dia seakan-akan udah mau kalah lah. Habis itu dia ngeluarin jurus. Nah untuk gantinya itu cukup mudah, pakai alat yang tajam, yang gampang buat nyongkel bagian ini nih. Tuh saya punya kuku, jadi gampang, tinggal diginin aja. Nah copot seperti ini tuh. Jadi ini part yang warna birunya, dan kita ganti ke yang warna merahnya. Lah susah lagi. Nah kalau sudah dipasang jadi seperti ini, jadi seakan-akan dekernya itu udah mau kalah lah. Jadi dia tinggal langsung kausen. Dan untuk figurnya ini bisa dipasangkan seperti dia baru di respawn, siap untuk menyerang, menggapai sesuatu, berubah menjadi titan, mengeluarkan jurus spesialnya. Dan yang terakhir, dia bisa dipasangkan sedang hormat. Bentar, salah yang ini. Nah, bentar. Ini Ultraman. Oh iya nih, biasanya Ultraman itu tinggi, kok ini pendek. Allah, saya nggak paham lah. Niki, sana ada yang jual es krim, beli kuy. Es krim? Nah, ikut saya Faiza. Yeay.